عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عستتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله. بكشف الحجب عن عيني البين من بيني وطمس الكيف والأيدي بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمعي الدين خلصنا من البلواء يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Seluruh santri, alumni Al-Amanah, Al-Fatah, mahasiswa IAI-BAFA, siswa-siswi MTS IQ, sedaya jamaah pengaosan ingkang sangat kula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kita sudah memasuki Al-Ashrul Awakhir, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Salah satu yang harus kita lakukan adalah meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau sangat amat bersemangat. Beliau menyingsingkan lengan baju, mengencangkan ikat pinggang, betul-betul konsen fokus dalam hal mencari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau membangunkan keluarganya untuk sama-sama ikut beribadah. Maka mulai malam hari ini, sebelum kita melakukan sholatul lail bersama, terlebih dahulu sekitar 20-30 menit kita tabarruk
membaca ayat Al-Quran, kemudian kita pelajari maknanya, setelah itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Bisa dibuka surat Al-Anfal ayat ke-2, ke-3, dan ke-4. Bersama-sama mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul adzim. Sebelum kita melihat satu persatu runtutan ayat ini, terlebih dahulu ada sebuah kisah yang bisa dijadikan penghantar ayat-ayat yang baru saja kita baca bersama. Suatu saat Syekh Hasan Al-Basri ditemui oleh seorang pemuda. Kemudian pemuda ini bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, amu'minun anta?" Wahai Syekh, apakah engkau ini seorang mukmin? Mendapat pertanyaan yang sangat menohok itu, Syekh Hasan Al-Basri tidak marah, tidak tersinggung. Beliau tersenyum kemudian menjawab begini, "Mas, kalau engkau bertanya keimanan saya, ukurannya adalah arkanul iman, maka saya menjawab saya seorang mukmin. Kalau ukuran keberimanan itu diukur apakah saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, terus kitab-kitabnya Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada qadar, maka saya adalah seorang mukmin. Tapi kalau ukuran keberimanan saya itu engkau lihat dari ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim." Maka wallahi, demi Allah, saya tidak faham, saya tidak tahu apakah saya ini termasuk seorang mukmin atau belum. Apa sih kriteria orang mukmin yang menurut Syekh Hasan Al-Basri kita nggak tahu apakah kita ini seorang mukmin atau belum? Mari kita lihat satu persatu dari kriteria orang mukmin yang ada dalam ayat ini. Innamal mu'minuna, sesungguhnya seorang mukmin, diawali dengan lafaz innama, bahasa kalian adalah angin pastini utawi mukmin sejati. Maka di belakang nanti ada kata-kata ulaika humul mu'minuna haqqo. Sesungguhnya yang dimaksud dengan seorang mukmin pertama adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang idza dzukirallah, ketika nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Secara jujur saja kita mungkin belum masuk dalam ayat ini, karena ketika nama Allah disebut kadang-kadang kita sambil tertawa. Ketika nama Allah disebut tidak ada perasaan wajilat dalam hati kita. Maka ayat yang pertama ini ukurannya seorang mukmin itu adalah zikir. Saya jadi teringat suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sepanjang malam. Jadi suatu malam Rasulullah pamitan kepada Sayyidatina Aisyah, istrinya, untuk melakukan sholat di masjid. Maklum, rumah beliau nempel dengan masjid.
Begitu Rasulullah masuk ke dalam masjid, lama sekali nggak keluar-keluar dari masjid itu. Sayyidatina Aisyah melihat pertengahan malam Rasulullah masih ruk'an sujadan, dari mata beliau yang mulia keluar air mata. Sepertiga malam terakhir dilihat Rasulullah masih ruk'an sujadan dengan posisi terus menangis. Sampai akhirnya datang waktu subuh. Kemudian sahabat Bilal menjumpai baginda Rasul, memberitahu bahwa sholat subuh akan segera dilakukan. Kemudian begitu Rasulullah bangun dari sujudnya, anak-anakku, betapa kagetnya sahabat Bilal karena muka Rasulullah, mata Rasulullah penuh dengan air mata. Akhirnya sahabat Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih seperti ini? Bukankah engkau adalah seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah? Bukankah engkau adalah kekasih Allah?" Kanjeng Nabi menjawab, "Ya Bilal, afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apakah saya tidak senang apabila saya ditakdir dipilih oleh Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ketahuilah wahai Bilal, malam ini Jibril datang kepadaku membacakan sebuah ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal alladzina yadhkuruna Allah, itulah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ternyata ayat-ayat ini yang membuat Rasulullah menangis sepanjang malam, karena yang dipikirkan oleh baginda Rasul adalah kita umatnya. Karena orang yang disebut dengan ulul albab itu paling tidak dia mampu menggabungkan dua hal prinsip dalam kehidupannya. Yang pertama adalah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia terus menerus berzikir kepada Allah dalam segala posisi, dalam segala keadaan. Kiaman berdiri ingat Allah, qu'udan duduk ingat Allah, wa ala junubihim terlentang pun ingat Allah. Tidak ada waktu bagi dia untuk tidak mengingat Allah. Yang kedua, orang disebut ulul albab itu apabila dia juga menggerakkan fikirannya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan yang ketiga, muncul sebuah pengakuan dengan berkata, Subhana Rabbana ma khalaqta hadza batila. Inilah yang menjadikan Rasulullah menangis, karena Rasulullah khawatir umatnya tidak mampu melakukan hal ini. Makanya kemudian dalam tafsir itu ada tulisan wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar biha. Celakalah bagi orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak mau memikirkan kandungan dari ayat ini. Jadi alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum itu berada di posisi teratas sebagai ciri seorang mukmin yang sejati. Karenanya betapa penting zikir ini, sehingga Rasulullah berpesan kepada sahabat Mu'ad agar setiap selesai sholat, setiap akhir sholat, sahabat Mu'ad tidak boleh meninggalkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadisnya waktu itu Rasulullah bersama berdua dengan sahabat Mu'ad. Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah berkata, Wallahi ya Mu'ad la uhibbuka, Wallahi ya Mu'ad la uhibbuka, Wallahi ya Mu'ad la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah saya mencintai kamu, demi Allah saya mencintai kamu, demi Allah saya mencintai kamu. Karena cintaku kepadamu, maka saya berwasiat kepadamu, la tada'anna fi kulli duburi salatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya berpesan kepadamu wahai sahabat Mu'ad, janganlah engkau pernah meninggalkan sekali-kali duburi kulli salatin, di akhir salatmu,
di akhir sholat itu anak-anak ada yang memaknai sujud terakhir, ada yang memaknai sebelum salam tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Garis bawah dari doa ini yang paling penting adalah memohon kepada Allah agar kita ditakdir, dibantu untuk menjadi orang yang pandai berzikir. Karena gak mungkin kita bisa berzikir kepada Allah apabila kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, Nabi Daud alaihi salam juga pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zawjatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Ya Allah, saya mengemis kepadamu, saya memohon kepadamu, satu, lisanan dzakira, lisan yang pandai berzikir, wa qalban syakira, dan hati yang pandai bersyukur, dan yang ketiga wa badanan sabiran, dan badan yang bisa sabar. Sabar dalam arti melakukan ketaatan dan sabar dalam arti menjauhi kemaksiatan. Baru yang keempat, Nabi Daud meminta, ya Allah, saya memohon kepadamu istri yang bisa mendukung saya, membantu saya dalam urusan dunia dan urusan akhirat saya. Lebih dari semuanya, yang diminta pertama kali oleh Nabi Daud adalah zikir. Sebab kalau hati ini sudah bisa berzikir, insya Allah yang lain mudah. Sebab hati ini poros dari seluruh anggota tubuh yang lain. Tapi kalau hati ini kotor, hati ini teyeng, hati ini karatan, maka yang lain akan sulit untuk digerakkan. Dan bagaimana cara menghilangkan karatan yang ada dalam hati ini? Likulli syai'in musqalatun wa musqalatul qulub zikrullah. Semua sesuatu itu ada obat pembersihnya, ada alat pembersihnya. Semuanya ada alat pembersihnya. Cangkir ini habis dibuat kopi kotor, dicuci dengan Mama Lemon. Sejadah dicuci dengan Soklin dan lain sebagainya. Ini dipel dengan SOS. Baju dicuci. Semua ada cara mencucinya. Tapi kalau hati ini sudah mulai kotor, kalau dibiarkan hati ini kotor, maka lambat laun hati akan menjadi mati. Setiap kita melakukan kemaksiatan, anak-anakku, ada satu nokta hitam di hati ini. Kalau nokta hitam itu tidak segera kita bersihkan, maka lambat laun akan menutup hati ini. Kalau sudah hati ini tertutup, matilah kita. Lah kalau sudah hati mati, yang lain ya nggak ada gunanya. Maka bagaimana cara membersihkan noktah-noktah yang ada dalam hati kita? Musqolahnya adalah zikrullah. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Saya teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Seringkali dalam kehidupan ini harta kita, keluarga kita, dalam hal ini disebut adalah anak-anak kita, mencelakakan diri kita, melalaikan diri kita, sehingga kita tidak berzikir kepada Allah. Dan ini sering terjadi. Berapa banyak orang tidak berzikir karena sibuk ngurusin harta. Berapa orang banyak tidak berzikir karena sibuk ngurusin keluarga. Maka Allah berpesan, jangan sampai hartamu, keluargamu menjadikan dirimu lalai berzikir kepada Allah. Sebab faulaika humul khasirun, orang yang lupa berzikir kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Sebagai penutup dari pembahasan tentang karakter mukmin sejati, yaitu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya,
Saya nukil dari kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Beliau mengutip dawuh dari Syekh Abul Lais Asy-Syamarqandi yang berisi tentang bahwa zikir itu seperti menu anak-anak. Zikir itu seperti prasmanan. Jadi kalau kalian masuk ke dalam warung, bukan warung warteg Bil, di mana Husain? Warung itu Husain, warung yang jejer-jejer, kamu biasanya ngambil cumi, ngambil udang, ada banyak sekali menu-menu itu. Maka zikir juga menunya macam-macam. Sebab kalau zikir itu satu bosen, maka ada zikir dengan aneka macam menu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Kalau buko sampean butuh Husain es, saya kopi, Carias kopi, ambil karena kori toyo peta gitu. Kalau atok teh panas gitu. Tapi kalau saya dan Carias kopi. Nah, makanya Abul Lais Asy-Syamarqandi itu nulis gini, man hafidha sab'a kalimatin, siapapun orangnya yang menjaga, bukan hanya menghafal, menjaga 7 kalimat, fahuwa syarifun indallah, maka orang itu mulia di sisi Allah, wal malaikah, juga mulia dalam pandangan para malaikat, wa yaghfirullahu dzunubahu, yang kedua Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Wayajidu, yang nomor 3, wayajidu halawatat ta'ah, dan orang itu akan menemukan manisnya ketaatan. Ini yang mahal. Orang sholat itu berat, orang membaca Al-Quran itu berat. Tapi kalau sudah mendapatkan manisnya baca Quran, manisnya sholat malam, manisnya thalabul ilmi, maka dia tidak akan pernah meninggalkan itu karena merasa nikmat, merasa manis. Wa yajidu halawatat ta'at. Yang keempat, wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, hidup dan matinya sama-sama bagusnya. Hidup bagus, mati juga bagus apabila dia menjaga berapa tadi anak-anak? Sab'a kalimatin, 7 kalimat. Apa saja 7 kalimat itu? Al-ula, yang pertama, ayyakula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Setiap dia mau melakukan apa-apa, segala sesuatu, memulai segala sesuatu, dia awali dengan mengucap bismillah. Ingat, setiap kita akan melakukan sesuatu, jangan lupa awali dengan bismillah, atau dilengkapi bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillah, mau belajar bismillah, mau tidur bismillah, mau apa saja yang baik-baik bismillah. Sebab kullu amrin dhi balin la yubda fihi bi bismillah fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap sesuatu yang memiliki nilai kebaikan, kok kita lupa tidak membaca basmalah, bismillah, maka fahuwa aqta, perbuatan itu terputus pahalanya, terputus barokahnya. Maka awali segala sesuatu dengan bismillah. Tapi ingat, kalau maksiat haram hukumnya mengawali maksiat. Kutulis surat ini kepada engkau yang saat ini sedang berada di peraduan, mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Haram. Bahkan ada yang mengatakan murtad itu, yang keras-keras itu. Pokoknya setiap perbuatan maksiat, mau nyolong bismillahirrahmanirrahim, mau gendaan bismillahirrahmanirrahim, bismillah, mugi-mugi gak ketemuan ayahnya, ya jangan. Nah, sudah yang pertama. Yang kedua adalah wasaniyatu ayyakula ba'da faraghi kulli syai'in alhamdulillah. Setiap selesai melakukan sesuatu, maka ucapkanlah syukur dengan kata-kata alhamdulillah.
ringan di lisan, nggak berat, tapi kadang-kadang lupa. Sebab kita nggak mungkin bisa menyelesaikan perbuatan itu tanpa bantuan dari Allah. Di awal kita memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah saya minum kopi ini dengan mengucap namamu, mudah-mudahan kopi ini menjadi barokah sehingga saya tidak ngantuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali alhamdulillah. Kalau saya tidak mendapatkan rahmat dan nikmat Allah, nggak mungkin saya bisa ngangkat ini. Kalau tangan saya simple ini, kan nggak mungkin. Maka banyak, itu saja satu saja sudah bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau giginya sakit kayak Cak Rias kemarin itu, mau minum kopi susah, maka alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga, wasalisatu, saya tidak perpanjang keterangannya anak-anakku. Wasalisatu idza jara ala lisanihi ma la yu'nihi, apabila tiba-tiba terjadi lisanmu mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi orang muslim yang hebat itu adalah tarku ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Lah kalau lisan ini kemudian berjalan dari mulut ini, keluar dari mulut kita ini kata-kata yang tidak ada gunanya, maka segeralah berkata ayyakula astaghfirullah. Bukan berbuat dosa loh. Kalau berbuat dosa malah tambah. Mengatakan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak bernilai ibadah, maka itu namanya kita menyia-nyiakan nikmat lisan. Coba lihat lisan kita ini. Lisan ini terkatup, terbuka. Pintunya seperti pintu masjid. Ada pintu atas, ada pintu bawah. Jadi membuka ini harus untuk kebaikan. Kalau enggak kebaikan, tutup. Dalilnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Kalau mau ngomong baik, buka. Tapi kalau enggak bisa ngomong baik, liasmut, kunci. Jadi ini pintu otomatis ini, bukalah untuk kebaikan, kuncilah kalau tidak ada gunanya, lebih bagus diam. Maka kalau ternyata suatu saat tanpa sepengetahuan kita, tanpa dapat kita kendalikan, keluar dari lisan kita sesuatu yang tidak ada gunanya, segera ucapkan astaghfirullah. Warabi'atu, yang keempat, idza arada fi'lan ghadan, kalau mau melakukan perbuatan besok, ayyakula insyaallah. Kalau mau melakukan perbuatan besok, maka katakan insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kamu mengatakan saya besok akan begini. Tapi insya Allah, kalau Allah menghendaki saya akan begini. Inilah bedanya antara orang akil dengan jahil. Orang akil itu dia akan berkata besok saya diapakan oleh Allah. Jadi sekalipun saya misalnya besok saya akan membuat apa itu Mas Hussein, agar kolamnya tetap airnya berjalan itu, insya Allah besok saya akan membuat sirkulasi air kalau diizinkan oleh Allah. Makanya orang yang berakal itu dalam Al-Hikam itu, ketika dia mau melakukan sesuatu, besok dia akan berkata saya besok diapakan oleh Allah. Tapi kalau orang itu jahil, orang itu bodoh, saya besok akan berbuat ini. Sehingga dalam Al-Quran ayatnya jelas, wala taqulanna li syai'in, janganlah kalian betul-betul berkata untuk sesuatu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, saya akan berbuat ini besok. Tapi katakan illa ayyasha Allah. Tapi katakanlah apabila Allah menghendaki. Yang keberapa nak tadi itu? Yang keempat, idza arada fi'lan ghadan ayyakula insyaallah. Jadi kalau besok terjadi betul apa yang kita rencanakan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang tidak direncanakan, tidak bisa terjadi, maka itu memang sudah kehendak Allah.
Makanya saya pernah bercerita kepada kalian, ada seorang tokoh sufi ditanya oleh anak muda, "Mbah, mau kemana mbah?" "Nggak tahu nak, terserah Allah." "Lu kok terserah Allah sih mbah? Sampean berjalan nggak punya tujuan," katanya. "Sering saya punya tujuan, tapi ternyata nggak sampai. Mau ke timur ternyata ditakdir ke selatan." Nah, itu namanya besok akan diapakan oleh Allah. Wal khamisatu, yang kelima, idza istaqbala ilaihi fi'lun. Idza istaqbala madhep sapa man ilaihi, idza istaqbala nalikani madhep ilaihi marang man apa fi'lun makruhun. Jadi kalau di nahwu benar nanti harokatnya. Idza istaqbala ilaihi fi'lun makruhun, apabila menghadap, menjumpai terhadap orang itu perbuatan yang tidak disukai, ayyakula, maka dia berkata, la haula wala quwata illa billahil aliyil adhim. Jadi kalau kita dihadapkan pada perbuatan yang tidak senang, jangan dibalik-balik. Tempatnya zikir itu kalau dibalik-balik ya enggak pas. Besok ketemuan yo, mari ngaji, apa diskusi, alhamdulillah, ya salah, insya Allah. Mau makan, la haula wala quwata illa billahil alim, ya ndak pas. Lam cok itu namanya ora cocok, menunya gak cocok. Dingin beli es, itu gak cocok. Apa tadi anak-anakku, kalau dihadapkan pada perbuatan yang tidak disenangi, maka katakanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wasadisatu, yang keenam, idza asabathu musibah. Ayo kira-kira ngomong apa? Bukan alhamdulillah, bukan bismillah, bukan la haula. Apabila dihadapkan kepada orang tersebut musibah, dia akan berkata gimana? Ayyakula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang tidak kita senangi itu namanya musibah. Sandalmu copot di tengah jalan, pedot, musibah. Inna lillah. Terantuk, inna lillah. Segala sesuatu yang bernilai musibah itu nyantai saja. Kenapa ada musibah? Biar kita ngomong inna lillah. Kalau nggak ada musibah kita nggak ngomong inna lillah. Itulah zikir ketika mendapat musibah, inna lillah. Saya jadi ingat anak-anak, suatu saat Rasulullah pernah dawuh begini dalam sebuah pengajian, siapapun yang ditimpa musibah kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beristirja, maka Allah akan memberikan pahala dan memberi ganti yang lebih baik. Lah pada waktu itu ada dua orang suami istri. Istrinya namanya Ummu Salamah. Suatu saat suaminya meninggal. Maka dia berkata langsung, ingat pesannya Rasulullah, kalau dapat musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu selesai pemakaman dan lain sebagainya, Ummu Salamah berkata begini, Rasulullah berkata, apabila tertimpa musibah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Tapi saya tidak mungkin dapat yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Gak mungkin saya mendapatkan orang yang lebih hebat dibandingkan Abu Salamah. Orangnya begini. Sedang berpikir seperti itu tiba-tiba rumahnya ditok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Muhammad. Oh panjenengan ya Rasulullah. Iya. Kayaknya kamu ragu ya dengan kata-kata saya. Boten ragu ya Rasul. Kulo yakin tidak ada orang sebaik Abu Salamah. Maka bagi saya meninggalnya suami kulo Abu Salamah tidak akan tergantikan. Masa gak ada yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Iya ya Rasul, gak akan ada. Bagaimana kalau yang di depan pintu itu yang ngelamar? Rasul jangan guyon ta, serius ta.
Lah kalau jenengan ya Rasul ya gak ada bandingannya. Ya, sabar ketika kita diuji, ketika kita diparingi musibah, katakan saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diputus pacar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyantai saja. Yang penting bukan kalian yang mutus silaturahim. Wah kok membelara ke situ, pacaran kok silaturahim, tidak ada hubungannya antara pacaran dengan silaturahim. Wasabi'atu, yang ketujuh anak-anakku, la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahar kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lisannya orang tersebut la yazalu yajri, ora gingsir-gingsir, yajri selalu berjalan, ala lisanihi ini terhadap lisannya. Artinya lisannya orang itu terus berjalan di lisannya itu kalimat fil laili wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang, apa? Kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, malam juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini namanya lisannya itu rutoban bidzikrillah, basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu malam ini, malam tanggal 21, karakter yang pertama dari orang mukmin yang sejati adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insyaallah besok kita akan membahas wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, insyaallah kalau diizinkan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.